Bangun JIS buat kampanye dan birahi politik. Anies ternyata juga wariskan utang ke penerusnya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Persoalan terbesar dan terberat itu sudah diatasi oleh gubernur sebelumnya. Dan bahkan 80% biaya ditanggung pemerintah pusat. Bangga banget ya pinjem duitnya. Nah, banyak pembelokan narasi terjadi tentang pembangunan stadion ini, terutama mereka yang menjadi pendukung gubernur seiman. Nah, perlu diketahui juga bahwa pembangunan stadion ini awalnya ditargetkan menelan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah. Namun kemudian membengkak menjadi 4,5 triliun rupiah. Nah, terus dari mana saja dana itu didapatkan? Ternyata dananya ini dari pemerintah pusat, yaitu melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Makanya Anies Baswedan ini mengajukan pinjaman kepada pihak pemerintah pusat sebesar 12,5 triliun rupiah. Betawi kita hargain, cuman warganya juga dihargain juga gitu intinya. Jangan simbol doang, waduh bahaya ntar simbol doang. Ada yang keblangsak ya nggak? Ya kita protes lah, masa gituan dibikinin warganya sengsara gitu aja intinya. Pegiat media sosial Mas Jopre menyoroti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Jakarta International Stadium atau JIS. Dia menilai Anies bukan membangun sarana olahraga tersebut tetapi keperluan branding pribadinya. Dalam channel YouTube Cokro TV pada Kamis 5 Mei 2022, Mas Jopre menyatakan bahwa Anies bukan membangun sarana olahraga, namun ingin membelokkan fungsi bangunan dan lokasi yang dibiayai oleh mayoritas biayanya oleh pemerintah pusat itu menjadi sarana keperluan branding pribadinya. Tidak hanya itu, Mas Jo menyampaikan kalau pembangunan JIS dikaitkan dengan Pilpres itu sudah jelas adalah kamuflase kampanye Anies. Menurutnya sebentar lagi Anies bakal pensiun dan yang membayar JIS nantinya adalah penerusnya. Selain itu, Mas Jo juga menyebut jika Anies itu kampret. Pasalnya, ia mewariskan hutang-hutang pembayaran JIS pada gubernur selanjutnya. Dia menuding Anies tidak memiliki ada politik yang benar. Alih-alih mengajak gubernur-gubernur sebelumnya untuk sekedar bersama-sama meresmikan JIS, tapi dengan pengahnya malah menggunakan JIS sebagai pemuas birahi politik. Selain itu, Mas Jo mengurai peranan gubernur sebelumnya, misalnya Fauzi Bowo yang sudah bebaskan lahannya. Ahok yang menyelesaikan sengketa hukum, demikian juga peranan Presiden Jokowi yang mengalokasikan dana PEN untuk membantu APBD DKI. Namun mengapa dengan pengahnya Anies Baswedan justru mengklaim JIS miliknya sendiri? Pada faktanya kucuran dana PEN dari pemerintah pusat itu layaknya digunakan untuk stimulus pemulihan ekonomi masyarakat DKI Jakarta pasca pandemi COVID-19 melanda. Akan tetapi pada prakteknya Anies justru malah menggunakannya untuk kepentingan yang tidak mendesak seperti pembangunan JIS. Memang sebagian dana PEN itu juga digunakan Pemprov DKI Jakarta buat penanganan banjir, infrastruktur layanan air minum, infrastruktur pengelolaan sampah, infrastruktur transportasi, flyover, underpass dan jembatan, proyek ekosistem provinsi cerdas atau kota cerdas dan proyek Taman Ismail Marzuki atau TIM. Akan tetapi tetap saja mengapa malah dipakai Anies buat pembangunan JIS dan yang terlihat di-endorse oleh Anies dan terlihat proyeknya bergerak hanyalah JIS. Anies memanglah tidak punya sense of crisis sama sekali. Padahal dana PEN itu hasil utangan namun malah digunakan untuk memblow up namanya. Memanglah gubernur satu ini selalu menggunakan segala macam hal untuk mendongkrak namanya yang kotor. Bahkan tak ayal Anies juga menjual gorengan, agama maksudnya, sebagai sarana untuk eksperimen politik. Yang mengenaskan dan menggelikan, sepak terjangnya sebagai gubernur DKI Jakarta hanya dihabiskan untuk memoles nama dan jati dirinya yang kecut, memenuhi birahi politiknya dengan jualan agama, dasar wan abut dan wan prestasi. Yang dia lakukan saat menjabat cuma pembangunan fisik saja, tidak dengan kualitas sistem pemerintahan yang baik. Seperti tugu-tugu mulai dari getah-getih yang berakhir dengan dibongkar, jembatan penyeberangan Instagramable model ngecat doang, lalu ada jalur sepeda yang juga akhirnya dibongkar. Dan yang paling ngenes pembangunan JIS fasilitas olahraga yang dijadikan kamuflase kampanye busuknya. Anies mau dipuji-puji, giliran ada yang jelek wakilnya yang muncul. Wajar saja Riza Patria pasang badan buat menjilati kotoran Anies. Demi dana hibah kepada yayasan keluarganya, apapun Riza lakukan.
Nah, pembangunan yang tampak di luar ini Anies harapkan bisa membius masyarakat untuk memuja-muja dirinya. Apalagi bazar balai kota yang fanatisme. Kalau tidak ada yang memuja, tinggal kerahkan fotografer untuk memfoto beberapa titik Jakarta seperti Sudirman Tamrin yang memang sudah bagus sebelum dia menjabat. Lalu kerahkan bazar balai kota untuk memblow up. Saking sudah seringnya melihat hal ini terjadi, penulis sampai hafal modus-modus pencitraan Anies yang kotor dan terstruktur. Dasar wan abut, wanir prestasi. Bagaimana kalau menurut Anda?